Eskalasi meningkat di tengah upaya negosiasi damai antara Iran dan Amerika Serikat. Lalu apakah perang akan kembali pecah di kawasan Teluk Persia? Saya diskusikan ini bersama peneliti senior Indo-Pacific Strategic Intelligence Aisyah Kusuma Sumantri dan dosen hubungan internasional dari FISIP Universitas Indonesia Agung Nurwijoyo. Selamat sore semuanya dengan Tifal di sini. Selamat sore, Mas Tifal. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di libur Lebaran kali ini, libur Idul Adha kali ini. Tapi kalau melihat eskalasinya nih Mbak Aisyah, kita perlu khawatir bahwa ini akan jadi perang lanjutan atau malah jauh dari kata perang, dari saling serang di tengah proses damai ini. Ya, terima kasih Mas Tifal. Selamat Idul Adha sebelumnya, 1444 ya untuk semuanya. Ini sebenarnya perkembangan yang sebenarnya cukup mengkhawatirkan, tetapi tidak mengejutkan. Karena sejak awal kita selalu menduga adanya ruang bahwa perundingan ini akan gagal. Terutama ketika MOU ini ditandatangani, sebenarnya kan kita tahu bahwa ada satu spoiling aktor yang ada di sana, yaitu adalah Israel. Pertama kita melihat bahwa memang hubungan di antara Donald Trump dan Netanyahu kemarin sempat renggang sebentar karena permasalahan perbedaan persepsi terkait perang ini. Ketika Amerika Serikat dia berusaha untuk kemudian mencari jalan keluar dengan memilih salah satu tujuan strategis yang kira-kira bisa dicapai ya, lalu sambil berusaha untuk kemudian menyenangkan pemilih dalam negerinya. Israel ini ternyata masih terus ingin melanjutkan peperangan. Apalagi kalau misalnya kita bicara di wilayah Timur Tengah, khususnya di negara-negara yang berbatasan dengan Israel, saat ini Israel juga sudah melakukan operasi darat ke wilayah selatan Lebanon, khususnya berusaha untuk menggeser buffer zone-nya itu ke wilayah sampai ke Sungai Litani. Saya kira sebenarnya sampai itu bisa benar-benar diselesaikan, Israel ini akan terus mendorong Amerika Serikat untuk bisa melanjutkan peperangannya. Di samping itu, saya kira sebenarnya masalah Iran ini merupakan salah satu negara yang dianggap sebagai ancaman bagi Israel lebih dibandingkan dengan Amerika Serikat gitu, karena tanpa adanya Amerika Serikat saya kira Israel tidak akan mungkin berani untuk kemudian memulai perang atau bisa mengusik Iran di situ gitu ya. Oleh karena itu kemarin ketika MOU-nya ditandatangani sebenarnya ini merupakan salah satu langkah utama di dalam mencapai perdamaian. Kenapa? MOU ini memberikan ruang sebenarnya untuk kedua negara bisa bernafas sejenak, bisa membangun confidence building measure atau kepercayaan ya dan sharing informasi gitu ya, dan kemudian bisa menegosiasikan term dengan lebih rasional gitu. Tetapi memang cara untuk menggagalkannya memang adalah berusaha untuk menggagalkan si ceasefire-nya terlebih dahulu sehingga kemudian kondisinya menjadi tidak kondusif. Nah, sekarang kan kita lihat bahwa kedua negara ini kembali terjebak di dalam lingkaran ekskalasi di mana keduanya ini sama-sama tidak mau mengalah nih, karena ketika salah satu merasa bahwa oh mereka bisa nih mengurangi misalnya tensi yang ada di kawasan, maka kemudian hal tersebut akan dimanfaatkan baik itu untuk Amerika Serikat ataupun untuk Iran ya, untuk bisa mendapatkan posisi tawar yang lebih di dalam meja perundingan. Dan walaupun ini yang terakhir sorry saya selamba, walaupun kemudian yang kita pahami Iran sempat bilang akan menghormati proses perundingan ini, dari Marco Rubio mewakili Amerika Serikat bilang proses negonya masih jalan sampai dengan sekarang, bahkan disebutkan akan makan waktu beberapa hari ke depan. Kalau kemudian Anda melihat ini ada Israelnya jadi benalunya di situ, apakah semata karena Israel atau ada amunisi lainnya juga habis di sini? Kita harus pahami bahwa bolanya sekarang ada di Amerika Serikat. Karena begini, Iran itu berada di dalam posisi defensif. Dia bertahan dan apapun yang terjadi dia tidak akan berhenti dalam mempertahankan negaranya. Karena ketika dia mengambil keputusan untuk stand down, maka kemudian ada resiko di mana rezim yang saat ini tengah berkuasa itu bisa dijatuhkan oleh Amerika Serikat. Sementara untuk Amerika Serikat, resikonya itu jauh lebih kecil. Meskipun ya ada konsekuensi terkait kemudian posisi Amerika Serikat di dunia internasional dan munculnya Iran sebagai kekuatan baru. Ini seperti yang dikatakan oleh sebenarnya Profesor Amerika Robert Pape gitu ya. Nah, tetapi kan permasalahannya di sini kalau kita lihat ya, Iran sudah menunjukkan sebenarnya itikat untuk bisa melakukan kemudian deeskalasi. Ini terlihat polanya dari ketika Iran ini membuka Selat Hormuz kembali pasca ditandatanganinya gencatan senjata antara Lebanon dan Israel. Nah, saat itu lihat yang tidak mau membuka sebenarnya blokadenya itu kan adalah Amerika Serikat gitu. Jadi sebenarnya leverage yang ingin didapatkan Amerika Serikat itu terus kemudian menghentikan Amerika Serikat untuk bisa ya untuk bisa menurunkan eskalasi dari konflik ini. Menariknya seperti itu karena saya rasa di sini ada beberapa alasan. Yang pertama, ini masalah legacy dari Donald Trump, karena Donald Trump ini saat ini sedang berusaha untuk membuat namanya terlihat bagus dan dia tidak ingin sebenarnya namanya terlihat seperti presiden yang memulai peperangan yang tidak bisa dia selesaikan. Baik. Lalu kemudian kedua, ini permasalahan ketika Amerika Serikat ini merasa bahwa ketika mereka mundur dan kalah di dalam masalah strategis karena Iran ini
sekarang gitu ya. Jadi ini kondisi ini tuh membuka pintu-pintu di mana sanksi ya nuklir lalu kemudian permasalahan Selat Hormuz, diskusi tentang hal-hal tersebut jadi terbuka, yang sebelumnya tertutup jadi terbuka untuk Iran gitu. Jadi yang kedua permasalahan bagaimana kemudian Iran bisa muncul sebagai kekuatan jauh lebih kuat dibandingkan sebelum perang. Dan yang ketiga, ini terkait legitimasi Amerika Serikat sebagai negara great power, gitu ya. Jadi hegemon justru bahkan di level internasional. Nah, mempertimbangkan semua itu, saya kira terlalu besar sebenarnya stake untuk Amerika Serikat untuk bisa mundur. Nah, sementara untuk Iran, karena ini existential crisis, saya kira itu susah untuk dilakukan. Oke. Nah, sementara ini kan harus kita lihat sebagai negara yang punya kepentingannya sendiri di sana, gitu. Sehingga ya mereka seringkali kemudian memiliki perihal yang berbeda gitu ya, perspektif yang berbeda terkait kelanjutan perang ini. Mas Agung, kalau kita lihat juga posisi Amerika masih berharap lewat proses penundingan ini tetap berjalan, tapi di sisi lain kita juga paham Netanyahu berharap Amerika Serikat ini tetap melancarkan perang melawan Iran. Sehingga posisinya dilematis nggak nih buat Amerika Serikat melanjutkan perundingan ini, atau gimana kita bisa menaruh ekspektasi di sini? Nah, dalam hal ini sebenarnya kan ini proses yang kemudian buat Trump itu adalah sesuatu proses yang dia berada dalam satu kondisi yang dilematis ya sebenarnya ya. Jadi Trump ini punya, dalam konteks Amerika Serikat tentu kita bisa melihat apa sih yang kemudian menjadi kepentingan Amerika Serikat saat ini tentu. Yang pertama tentu adalah mendapatkan senantiasa memberikan jaminan keamanan terhadap Israel. Nah, dalam hal ini memang yang kemudian realitas yang kita lihat dalam beberapa tahun terakhir, memang dalam proses perundingan, dalam proses negosiasi, poin-poin yang kemudian dilakukan itu tidak lain tidak bukan adalah memastikan bahwa yang memang Israel pun mendapatkan jaminan keamanan. Sebenarnya ada poin di situ juga. Nah, makanya kemudian ketika di beberapa hari terakhir ada sedikit banyak secerca harapan gitu ya untuk kemudian akhirnya ada proses negosiasi dan poin-poin kesepakatan awal yang kemudian disepakati antara Amerika Serikat dengan Iran, tentu hal ini kemudian memberikan upaya untuk memberikan jaminan terhadap Israel dalam bentuk apa. Makanya kemudian ada poin misalkan negara-negara Timur Tengah, negara-negara Teluk khususnya untuk bisa menandatangani Abraham Accord misalnya dalam poin itu. Nah, di saat yang bersamaan juga kemudian akhirnya kan ini model memberikan jaminan keamanan tentu. Karena memang ada poin besar yang sampai sekarang sebenarnya belum bisa disepakati antara Amerika Serikat dengan Iran, yaitu poin masalah nuklir. Karena bicara tentang nuklir, Iran bersikeras untuk tidak membahasnya di saat kondisi sekarang. Tapi sebenarnya dari bulan April sampai dengan bulan Mei sekarang, kita melihat pola intensitas serangan yang senantiasa menurun dan poin-poin kesepakatan yang sebenarnya sifatnya makin mengerucut. Jadi yang tadinya poin-poinnya semakin mengerucut, dan memang yang poin pentingnya adalah titik komprominya kapan, itu yang masih menjadi pertanyaan, karena sifatnya kedua belah pihak sangat meyakini bahwa ini sifatnya imminent, jadi belum tentu disepakati dalam waktu dekat. Artinya sebenarnya poin yang sekarang sedang terjadi ini adalah kedua belah pihak menurut saya sedang membeli waktu atau kemudian buying the time dan saling meningkatkan posisi tawarnya masing-masing. Dan ini kan sebenarnya kalau boleh kita katakan ini pola diplomasi koersif. Diplomasi koersif di mana di saat yang pertama kita akan melihat proses negosiasi tetap berjalan, tapi tekanannya terus dilakukan. Seakan-akan kita melihat ini sesuatu hal yang kontradiktif. Padahal sebenarnya dalam konteks diplomasi koersif, ini pola yang senantiasa berulang. Kalau kita flashback ke belakang, tahun 2015 ketika JCPOA antara Amerika Serikat dengan Iran, yang akhirnya Amerika Serikat keluar dari JCPOA tahun 2018 di masanya Trump, yang terjadi adalah proses negosiasi tetap berjalan antara Iran dengan Amerika Serikat, tapi di saat yang bersamaan sanksi terhadap Irannya, tekanan terhadap Irannya senantiasa terjadi. Jadi makanya tadi ketika saya katakan ini juga proses untuk buying the time dan juga meningkatkan posisi tawar masing-masing pihak, baik Iran maupun Amerika Serikat. Mbak Aisyah, saya kembali ke Anda lagi karena yang menarik perhatian juga saat ada saling balas ini, Iran terkesan tidak terlalu agresif lagi membalas serangan dari Amerika ini. Ini konteksnya kalau Anda lihat karena amunisinya sudah habis atau emang bagian dari strategi yang coba mengejar jalur yang lain atau gimana nih, Mbak?
Ya, saya kira di sini Iran ini memang berusaha untuk mengejar jalur diplomasi, Mas. Karena belakangan ini kita lihat bahwa memang apa yang kemudian dibutuhkan, tadi saya bilang itu adalah permasalahan apa namanya ceasefire yang disepakati oleh kedua belah pihak dan penurunan eskalasi. Saya akan setuju dengan Mas Agung bahwa ini masih berusaha untuk ditekankan koersif diplomasi dari sisi Amerika Serikat. Dan mungkin ketika kemudian MOU-nya ditandatangani, yang namanya koersif diplomasi itu tidak akan hilang secara total. Ya, yang dikurangi itu adalah intensitasnya. Kenapa? Karena masing-masing negara ini masih memerlukan daya tawar untuk bisa mendapatkan leverage di dalam perundingan. Jadi setidaknya sedikit saja tekanan untuk kemudian bisa mendapatkan daya tawar. Dan kita kira sekarang untuk pembicaraan-pembicaraan yang muncul itu sudah kemudian mengerucut ke arah Selat Hormuz dan masalah nuklir ya. Dan dua-duanya ini merupakan sticking point dari perundingan ini gitu. Yang satu kemudian merasa bahwa Selat Hormuz ini adalah daya tawar mereka untuk bisa mendapatkan jaminan keamanan. Yang satunya lagi merasa bahwa ini merupakan harga mati karena kalau sampai Iran menguasai ya Selat Hormuz, ini bisa menjadi salah satu titik balik Iran di dalam perihal ekonomi dan menjadi salah satu apa namanya kekuatan ekonomi baru gitu ya. Sementara masalah nuklir ini juga cukup menarik karena kalau kita lihat di sini masalah nuklir ini kan yang tadinya sudah selesai di JCPOA di tahun 2015 dan kemudian di tahun 2025 ini permasalahannya didiskusikan lagi dan menariknya ya klausel-klausel yang kemudian diberikan oleh Trump ini tidak jauh berbeda dengan apa yang kemudian telah disepakati dengan JCPOA di tahun 2015. Jadi Amerika Serikat sebenarnya sekarang itu berputar di dalam satu lingkaran yang sama. Nah, terkait amunisi saya kira Iran ini sebenarnya sekarang memiliki rate produksi ya di dalam defense industry-nya yang cukup tinggi gitu dibandingkan dengan Amerika yang secara procurement-nya itu sistemnya itu cukup kompleks gitu ya. Dan Iran itu bisa memproduksi misalnya saja drone Shahid sekitar 50 sampai 100 per bulannya. Nah, sementara itu dari sisi Amerika Serikat dia sudah menghabiskan sekitar 50% dari seluruh stockpile misalnya ya dia sudah memindahkan beberapa defense sistemnya dari beberapa kawasan strategis di Eropa dan kemudian di Indo-Pasifik serta kemudian Amerika Serikat sampai saat ini juga belum bisa mendapatkan ya persetujuan dari Kongres untuk bisa mendapatkan apa namanya dana perang tersebut sebanyak 200 miliar US dollar dan ini menjadi salah satu titik penentu nih atas kemampuan Amerika Serikat untuk bisa melanjutkan peperangan ini. Makanya kemudian kalau kita kaitkan Iran waktu itu sempat menunjukkan drone, rudal bahkan visual bahwa rakyat sipilnya ikut diajarkan menggunakan senjata itu pertanda bahwa Iran mau menegaskan posisi mereka masih kuat di tengah perang ini, begitu? Betul, itu kan namanya information operations ya. Jadi itu sesuatu yang ingin disampaikan oleh Iran dengan ya mengatakan bahwa Iran ini masih siap untuk berperang. Sementara itu sebenarnya Amerika Serikat ini memiliki tekanan-tekanan. Bukan berarti mereka sebenarnya tidak punya dana, tetapi kan negara demokrasi, sistem pencairan dananya itu selalu harus berdasarkan ya kesepakatan dari Kongresnya. Nah, ini yang sebenarnya menjadi sebenarnya lebih sulit bagi Amerika Serikat. Karena apa? Karena permasalahan ya apa namanya birokrasi yang sangat berbelit ini juga menjadi halangan mereka untuk terus melanjutkan peperangan ini yang mana ini merupakan salah satu sistem check and balance di dalam dan ini melindungi sebenarnya Amerika Serikat untuk terlibat di dalam perang yang memang tidak menguntungkan oleh mereka. Oleh karena itu Iran ini sebenarnya untuk kesiapan perang mereka sebenarnya sudah cukup mumpuni dalam hal persenjataan gitu ya. Waktu kemarin yang diberikan oleh Donald Trump untuk kemudian apa namanya melakukan ceasefire ya meskipun tetap ada pelanggaran-pelanggaran sebenarnya Iran itu sudah melakukan banyak sekali sebenarnya apa namanya pengisian ulang amunisi ya di dalam hal produksi ulang. Sementara Amerika Serikat saya kira prosesnya masih stuck gitu karena masih apa namanya terjebak di dalam Kongresnya itu sendiri. Diskusi yang tidak never ending di antara kemudian Donald Trump dan kemudian jajaran Kongresnya yang masih mempertanyakan sampai saat ini apa sih signifikasi dari perang ini. Oke. Bola di tangan Amerika Serikat Mas Agung tapi ada bumbu-bumbu dalam tanda kutip dari Israel yang juga ikut memperkeruh keadaan ini. Sehingga menurut Anda potensi agar sampai pada titik perundingan ini apakah kita bisa bilang jauh panggang dari api atau masih ada celah di situ? Kita jawabnya nanti ya. Kita jeda dulu. Tetap di Kompas TV. Kan diskusi Mas Agung kalau kita ingat pernyataan Trump dan Menlu AS Marco Rubio yang sudah menunjukkan tanda-tanda diskusinya udah makin menuju titik terang nih sebetulnya. Tapi kalau kita lihat ada serangan lagi tadi dengan klaim untuk pertahanan diri, ini ada hubungannya nggak ya kira-kira dengan Trump yang ditelepon oleh Netanyahu marah-marah bahwa minta melanjutkan perang ini melawan Iran? Iya, jadi melihat dalam fenomena yang kita ikuti beberapa hari terakhir ini ya Mas ya, saya lihat memang masih ada ruang-ruang untuk tercapai kesepakatan walaupun dalam hal durasi waktu kita masih sulit untuk mengestimasi. Yang pertama tentu faktornya kemudian didorong dari faktor mediator sebenarnya.
Jadi mediator regional ini sebenarnya lumayan aktif, khususnya dari Pakistan, termasuk juga negara-negara yang lain, ya, Qatar, Turki, dan segala macamnya. Kemarin kita melihat bahwa ada pertemuan delegasi Iran untuk kemudian berbicara dengan Qatar di Doha, gitu ya, termasuk juga beberapa pimpinan elitnya Iran kemudian ikut untuk ikut, termasuk salah satunya adalah pimpinan bank sentralnya. Nah, apa namanya, sebelumnya kita melihat juga ada kunjungan dari pihak Pakistan yang dipimpin oleh Perdana Menterinya untuk kemudian bertemu dengan pihak Cina di Beijing, gitu ya. Dan bahkan kan pertemuan itu juga dilakukan di Tehran. Artinya sebenarnya ada kanal-kanal komunikasi yang sebenarnya tidak mutlak putus antara pihak-pihak terkait, walaupun sifatnya semuanya indirect talks, tidak dilakukan secara langsung. Ini sebagai sinyalemen pertama. Yang kedua, kita berbicara masalah bahwa dari perang yang berlangsung 80 harian ini, kedua belah pihak kalau secara jujur terdampak dari perangnya, ya, baik Iran maupun Amerika Serikat. Urusan domestik, urusan bagaimana tekanan terhadap ekonomi, tekanan terhadap politik dan segala macam. Saya pikir kedua belah pihak ini menghadapi tekanan yang cukup masif, gitu ya, baik dalam konteks politik dan segala macamnya. Nah, dalam hal ini tentu sinyalemen-sinyalemen tersebut sangat relevan ketika saya singgung tadi, ya, dari bulan April intensitas serangan menurun, pembahasan negosiasi makin spesifik, tapi memang problemnya adalah belum adanya kompromi final, ya, terkait dengan beberapa poin-poin yang sifatnya strategis seperti itu, bicara tentang Hormuz, bicara tentang jaminan keamanan, bicara tentang bagaimanapun juga kedua belah pihak ini butuh kemenangan secara simbolik. Oke. Nah, ini yang menurut saya juga menjadi poin yang menjadi mereka masih mempertimbangkan bagaimana exit strateginya, gitu ya. Trump pengen keluar tetap terlihat sebagai aktor yang dominan, dan Iran pun pengen terlihat juga sebagai aktor yang dominan juga. Dalam hal ini adalah semua keluar dalam posisi yang sifatnya kepala tegak, gitu ya. Nah, ini kemudian realitas yang dalam beberapa waktu terakhir terlihat kita saksikan seperti itu. Nah, artinya sebenarnya proses negosiasi tetap berjalan, tapi eskalasi yang kemudian terjadi sifatnya lebih terbatas. Karena memang menurut saya akibat dari dampak yang ditimbulkan dari perang, kecenderungannya adalah kedua belah pihak bahkan dalam beberapa waktu terakhir, dalam 2 bulan terakhir bahkan, kecenderungan adalah menolak atau menghindari perang total. Makanya paling banyak dari bulan April sampai dengan Mei ini adalah skirmish, insiden-insiden kecil. Ketika serangannya Amerika Serikat dilakukan terhadap Bandar Abbas, retaliasi dilakukan tidak terhadap Amerika Serikat atau Iran, dilakukan. Makanya ada serangan Iran menjatuhkan drone MQ-9 misalkan. Artinya itu kan skirmish, itu insiden-insiden kecil. Tapi ekskalasinya mereka bisa mengatur. Ekskalasi dilakukan secara terbatas, jangan sampai kemudian akhirnya terekskalasi sebagai sebuah perang total. Tadi Mbak Aira sudah nyinggung. Oke. Ya. Tapi Mas, sorry saya potong. Kalau kemudian saya singgung dengan pernyataan Anda di paruh sebelumnya soal Abraham Accord itu. Kalau kemudian Israel ini masih tetap mendorong agar upaya damai, upaya berunding ini sepertinya akan dihalangi, coba untuk jangan diteruskan, maka Anda membaca kemungkinan peran-peran dari pihak lain seperti Tiongkok dan juga Rusia akan lebih aktif lagi untuk ini? Saya pikir makin aktif, khususnya Tiongkok, ya, karena bagaimanapun juga bicara tentang Tiongkok dan Timur Tengah itu bukan sesuatu hal yang cerita baru, ya. Poin masalah pertama, Tiongkok ini kan sebenarnya alternatif mediator, ya. Dalam skema sekitar dari 2023 sampai 2025 misalkan, Tiongkok cukup aktif untuk memainkan mediasi di kawasan. Misalkan dalam konteks mendamaikan antara Arab Saudi dengan Iran, dan yang kedua bagaimana proses rekonsiliasi di dalam internal Gaza atau di internal Palestina, misalnya antara faksi-faksi. Artinya ada peran berbeda yang kemudian dimainkan oleh Tiongkok. Nah, tapi juga kita tidak bisa pungkiri dari aspek normatif itu ada aspek yang sifatnya lebih pragmatis, bahwa Tiongkok ini juga punya ketergantungan yang cukup tinggi sebenarnya terhadap kawasan Teluk, khususnya dari Hormuz. Walaupun kita lihat bahwa sebenarnya ketergantungan in total Asia itu hanya sekitar ketergantungan Asia terhadap terhadap Hormuz itu sekitar 70%. Bahkan Tiongkok sendiri itu juga terhadap Hormuz itu ketergantungannya cukup tinggi, ya. Artinya penutupan Selat Hormuz yang sekarang jadi epicentrum dari konflik yang terjadi antara Iran dengan Amerika Serikat ini juga mengganggu perekonomian dunia. Artinya kita kembali lagi ke logika dasar dalam konteks politik internasional. Tidak ada teman yang abadi, tidak ada musuh yang abadi, yang ada hanya kepentingan yang abadi. Ketika kepentingannya sudah terganggu, maka intensi dia untuk kemudian main ke gelanggang itu jauh lebih besar. Cuma memang yang kita lihat dalam konteks ini,
Tiongkok juga memainkannya secara lebih terbatas. Dia tidak kemudian dalam memposisikan diri benar-benar in full support of Iran, misalkan dalam konteks ini ikut gelanggang dalam konteks perang besarnya. Jadi ada kecenderungan dari pihak-pihak global power juga untuk menekan agar perangnya tidak pecah sebagai perang total. Karena memang kita tidak bisa mungkiri ketika bicara tentang satu poin Hormuz saja dinamikanya sudah begitu kencang. Ya, bicara harga minyak dan segala macam, meskipun dalam realitas sekarang harga minyak cenderung menurun seperti itu. Tapi semua pihak sudah bisa memperhitungkan kalau perangnya sifatnya jangka panjang, bahkan perangnya perang total, ini dampaknya jauh lebih masif, bahkan memicu perang regional. Makanya kemudian saya lihat ada kecenderungan dari pihak-pihak di kawasan, termasuk juga dari global power, untuk kemudian punya intensi untuk menekan atau kemudian menahan diri gitu ya, agar perangnya tidak terekskalasi menjadi sebuah perang regional maupun perang total. Oke, Mbak Aisyah, kalau kita ingat juga dalam beberapa waktu ke belakang, Tiongkok, Rusia, dan Belarus seperti sudah memanaskan mesin pertahanannya mereka ini dengan latihan-latihan dan semacamnya. Apakah kemudian kita perlu mengkhawatirkan mereka juga akan ikut terlibat aktif di panggung depan untuk terlibat kalau kemudian perang itu makin pecah? Saya kira sebenarnya pendekatan yang dilakukan oleh Tiongkok dan Rusia sejauh ini masih dilakukan melalui closed door diplomacy ya, dan apa yang dilakukan sebenarnya melalui misalnya jalur peperangan itu juga dilakukan melalui bawah meja. Di antaranya adalah dukungan melalui misalnya peminjaman salah satu satelit komersil milik perusahaan Baidu oleh China gitu ya kepada Iran. Tetapi kita lihat sebenarnya di sana ada yang namanya adalah plausible deniability atau kemudian elemen-elemen penyangkalan yang masih bisa dilakukan oleh China ataupun Rusia dalam mendukung Iran di dalam upaya perang ini. Jadi saya rasa sebenarnya di sini kedua negara ini masih berusaha untuk menutup ya dukungan mereka kepada Iran secara terbuka ya di dalam perihal perang gitu ya. Tetapi kalau di dalam urusan diplomasi ini urusannya berbeda karena kita tahu bahwa kemarin Bahrain ini sempat memberikan draft resolusi kepada DKPBB dan double veto dari dari Rusia dan kemudian China ini berhasil ya menggagalkan kemudian draft resolusi tersebut untuk dilanggengkan gitu, sehingga kemudian terlihat jelas di mana kemudian DNA keberpihakan politik dari China dan Rusia ini. Jadi untuk kemudian bagaimana China dan Rusia misalnya melakukan latihan bersama dan lain-lain, saya kira itu merupakan hal yang reguler. Apalagi kita tahu bahwa kedua negara ini juga bukan benar-benar berada di dalam kondisi yang damai. China ini memiliki kepentingan untuk tetap bisa mempertahankan presence di kawasan Indo-Pasifik, khususnya mengingat ya 2027 ini adalah merupakan tahun yang keramat sebenarnya untuk China gitu. Ditambah lagi sebenarnya di sini kita lihat ada peningkatan ketegangan ya di Selat Taiwan, di mana kemudian itu juga membutuhkan sinyal-sinyal politik serta kemudian deterrence militer dari China untuk bisa mengirimkan sinyal sebenarnya political signaling ke Taiwan terkait bagaimana kemudian standing position mereka dalam hal ini. Di sisi lain saya kira Rusia juga sebenarnya ini masih sibuk dengan urusan Ukraina gitu, di mana kemudian Ukraina ini menjadi salah satu sebenarnya sore spot atau kemudian titik yang mengganggu bagi Rusia gitu ya dalam melaksanakan kepentingan politiknya, di mana kemudian kita lihat sebenarnya negara-negara Eropa saat ini juga fokusnya kurang lebih banyak tersedot ke wilayah situ. Jadi saya rasa untuk bisa terlibat secara terbuka di dalam peperangan antara Amerika Serikat, Iran gitu ya, saya kira ini masih sulit bagi kedua negara tersebut gitu. Jadi keduanya juga masih berusaha untuk menjaga jarak sambil memastikan bahwa konfliknya seperti kata Mas Agung tidak melebar ke wilayah global. Singkat saja Mas Agung, kalau Anda melihat dinamikanya sudah seperti ini, maka kemungkinan untuk perundingan ini bakal gagal berapa persen kira-kira? Atau masih ada celah untuk kita bisa berharap di situ? Tentu kalau dalam konteks ini saya masih ada harap ya, tentu, tapi poin-poinnya adalah kedua belah pihak masih ada keinginan untuk melakukan negosiasi, tapi belum dalam waktu dekat melakukan kompromi total ya. Tapi dalam proses ini kita sama-sama menyadari bahwa eskalasinya dilakukan secara terbatas. Jadi kalau dalam konteks saya masih meyakini sekitar 60% mungkin ada ruang-ruang damai, tapi tidak dalam konteks benar-benar full in control of reconciliation gitu ya. Artinya ini sebenarnya konfrontasi yang sebenarnya masih coba senantiasa dikendalikan seperti itu. Okay. Nah, tapi saat yang bersamaan saya juga masih orang yang meyakini bahwa perang totalnya masih sangat-sangat dihindari gitu. Peluang untuk terjadi perang total, perang besarnya jauh lebih kecil dibandingkan proses yang sekarang akan secara konsisten menurut saya tetap terjadi. Baik. Seperti itu. Oke, Mas Agung, Mbak Aisyah, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu berdiskusi bersama saya kali ini. Sehat selalu semuanya. Selamat sore. Ya.
Terima Selamat kasih, sore, Mas terima Tifal. kasih Mas Tifal.